Kembali bersama Anda dalam program acara Keluarga Sakinah setelah libur Lebaran Idul Fitri. Kita bersama kembali ya untuk menemani Anda di sore hari ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di bagian keempat untuk sore hari ini. Bagaimana ketika janji yang kuat telah Terikrarkan. gue salah mulu ya Pak Ustadz ya. Dan sore ini masih bersama dengan Al Ustadz Dr. Furqan Mawardi ya. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terdengar suaranya? Ada, tapi agak Baik, kecil sih. Tes. Oke. Tes, Ya. dicoba dites. Kayaknya di sini biasanya. Oh iya, tes, udah. Tes. Iya. Baik nih? Ya, udah. Oke, baik. Mantap. Alhamdulillah. Setelah Lebaran Idul Fitri ini nampaknya cukup semangat juga ya Pak Ustadz ya? Ya, harus. Karena Syawal itu kan meningkat. Artinya meningkat. Meningkat. Ya, Syawal itu meningkat. Jadi segala sesuatu yang tadinya masih stagnan harus ditingkatkan. Yang tadinya meningkat ditambah lagi ketingkatannya. Itu. Termasuk keimanan gitu ya? Kebaikan. Termasuk acara kita yang Keluarga Sakinah harus naik terus materinya. Oh iya. Nggak boleh jalan di tempat ya Pak Ustadz ya. Baik, jadi sore ini kita masih di bagian keempat. Dan di minggu sebelumnya kan bersama dengan teman saya ya. Ya, itu sebelum Lebaran. Jadi ada beberapa poin lagi yang belum dibahas Baik. ya Pak Ustadz. Lanjut? Ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, hadirin para jamaah pendengar setia Radio Republik Indonesia Mamuju. Bila khusus acara kita di acara Keluarga Sakinah, ya karena ini kita perdana setelah Lebaran. Tak lupa saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Baik, Mbak Hijrah yang juga sangat setia ya menemani ya, di mana foto flyernya juga saya lihat sudah meningkat ya. Oh iya bener ya, ternyata sudah berubah juga. ada peningkatan di bulan Syawal ini Pak Ustadz ya. Baik, dan pemirsa, kita saling mendoakan semua, saling memaafkan ya, lahir dan batin ya, artinya kesalahan yang kelihatan maupun yang tidak ya, kita saling memaafkan Ya. dan didoakan minal aidin wal faizin. Kita semua semoga menjadi orang-orang yang kembali suci dan juga masuk kategori golongan orang-orang yang memperoleh kemenangan, faiz ya. Baik, pemirsa pendengar yang dimanapun berada. Jadi kita beberapa waktu yang lalu sudah bahas tentang mengenai pasangan ya, kan rukun nikah ya, pasangan, kemudian wali ya, ijab kabul, kemudian sekarang kita masuk mahar ya. Jadi yang masuk syarat sahnya nikah ya, rukunnya nikah ya. Jadi kita sudah bahas mengenai pasangan ya, wali ya, ijab kabul, kemudian mahar. Baik, mahar ini adalah pemberian dan kita sudah bahas beberapa aspek ya sebelumnya ya. Ada beberapa aspek kita apa manfaat atau apa sebenarnya faedah dari mahar itu. Nah, hari ini kita akan fokus ya, mahar seperti apa yang diberikan ya. Pertama, mahar itu yang diberikan kepada laki-laki pada perempuan itu hendaknya maharnya itu sederhana saja. Karena di Al-Quran, di hadis tidak ditemukan standarnya berapa. Ya. Kalau kita menelusuri kisahnya Rasulullah, itu bermacam-macam. Ya. Nabi ketika dia menikah misalnya, saya sempat catat di sini ya, ketika memberikan mahar kepada Ummu Habibah. Ya. Nabi itu memberikan mahar sebanyak berapa itu? Sebanyak 4.000 dirham.
Jadi uang tunai 4.000 dirham. Kalau sekarang ini 1 dirham 4.000 lebih ya. 4.000. Paling lengkaplah 5.000 lah, ya kan. Jadi kalau 4.000 dirham dikali 4.000, ya kan? Jadi 4.000 kali 4.000. Berarti ada langsung loading saya. 20 jutaan. Ya kan? 4.000. Berarti itu sedikit ya, Bos? 20 juta. Ya. Jadi ya bisa uang mahar seperti itu, ya. Ada yang Nabi pernah menikahkan sahabat yang dimana 100.000 dinar. Jadi kalau 100.000 dinar jadi 5.000 misalnya, dengan kursnya sekarang 1 dinar, yang jelas 4.000 lebih tuh ya, buatlah 5.000. Jadi kalau misalnya 100.000 dinar berarti coba 5.000 kali 100.000. Wow, itu aduh. Gampang aja. Jadi 5 kali 100 kan berarti 500. Tambah nolnya berarti 500 juta. 500 juta. Mahar. Ya. Ingat ya, pemberian pada wanita dan itu miliknya. Jadi mahar itu miliknya perempuan. Nabi juga di lain sisi pernah juga menikahkan sahabat hanya dengan ayat Al-Quran. Ya. Dan ini saya lihat mulai familiar lagi. Ya. Jadi ada yang menikah itu maharnya surah Ar-Rahman. Nah, gitu. Ya. Atau surah 3 juz, ya, atau 2 juz. Ya. Kenapa ndak uang? Kalau diikat dengan Al-Quran itu berarti ikatannya lebih suci. Nah, gitu. Jadi dan memang faktanya memang Nabi pernah menikahkan, ada sahabat yang mau menikah dan dia tidak punya harta yang lebih dan tidak punya barang yang dia bisa berikan berupa materi. Nabi bertanya, "Piko rumahmu dulu, cari apa yang di sana?" Dan tidak ada, ya Rasulullah. Baju yang ada cuma yang saya pakai saat ini. Nabi bilang, kalau begitu ada Al-Quran yang kau bisa baca, ada Rasulullah. Ada yang bisa kau hafal, ada. Surah apa? Surah ini, surah ini, surah ini. Nah, kata Nabi, itu yang kau pakai. Ya. Jadi ayat Al-Quran bisa kau gunakan menjadi mahar. Kemudian Abu Talha itu yang hebat lagi, dia menikah dengan keimanan. Ya, maharnya dia melamar gadis perempuan dengan mahar saya masuk Islam. Subhanallah, kan? Jadi tidak ada tuntunan bahwa berapa jumlah nominal mahar itu. Yang ada adalah mahar itu jangan sampai menyulitkan. Man istata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Karena konsep menikah ini yang selalu saya ulang-ulangi adalah konsepnya adalah at-taisir, adalah memudahkan, bukan menyulitkan. Jadi ketika memang mampu memberikan uang 20 juta, ya silakan. 500 juta silakan. Mampu misalnya dengan mahar kunci mobil Alphard, ya kenapa tidak? Kalau memang yang memberi ini ya Raja Sawit, ya kan? Mampu gitu ya, mampu. Ya. Bisa dengan tanah, bisa, ya kan? Bisa dengan tanah. Dan kalau pemberian itu, kalau misalnya mobil, ya STNK-nya harus dengan nama si istri. Ya enggak boleh pemberian mobil tapi mobilnya STNK-nya atas nama suami. Enggak. Dia kepemilikan sepenuhnya. Harta pun begitu, tanah pun begitu. Ketika tanah maka sertifikat nanti itu harus menjadi nama istri.
Dan itu ketika suaminya meninggal, itu tidak menjadi barang warisan. Karena itu adalah hak milik sepenuhnya istri. Oke. Jadi mahar itu tidak bisa dibagi ya kepada... Tidak bisa. Jadi istri, jadi nanti ada bab ketiga ya, mahar tidak bisa diambil. Jadi mahar itu pemberian, maka suami mikir betul ketika ingin memberikan. Ya. Jangan karena terlalu wah gitu kan, akhirnya diberikan tanah, diberikan rumah gitu kan. Kasih mobil. Ya, kasih mobil karena begitu cintanya. Ternyata pernikahannya kandas. Itu nggak bisa lagi diminta itu. Oh iya, nggak bisa lagi. Tapi ada yang kadang kayak harta gono gini terus dibagi katanya. Ya kalau gono gini itu adalah pernikahan, harta yang didapat setelah menikah. Ini kan mahar ini pemberian kepada suami, apa kepada laki-laki, dari laki-laki kepada si perempuan bagi dia. Itu miliknya. Ya. Jadi tidak bisa diminta kembali. Tidak bisa diminta kembali. Nanti ada di bab 3 ya. Jadi kemudian kedua, mahar itu memberikannya itu harus yang optimal. Apa maksudnya? Mahar itu satu, tidak boleh yang sifatnya kalau barang ya haram. Ya. Oke. Ada nggak barang? Ada. Barang mobil dong, barang juga ya Pak Ustaz? Ya, hewan ya bisa haram. Kok dia kasih mahar dengan 7 ekor babi, ya tidak bisa. Ya toh? Ya kalau 7 ekor sapi ya bisa, ya kan? Dengan mahar 7 ekor sapi. Wah, mantap. Luar biasa. Ya, Kali 10 juta tuh Ustaz. dengan mahar kebetulan yang menikahnya adalah pengusaha ayam ya, dengan mahar 1 kandang ayam beserta ayamnya. Jangan cuma kandangnya. Iya. Oh iya kan? Oh iya. Cuma ngasih Berarti kandang. kepemilikan itu semua ayam yang 1 kandang itu harus menjadi milik istri. Milik istri. Ya. Kalau dia punya kalau dia kasihkan beserta lokasinya, jadi lokasi beserta kandang dan seluruh ayam-ayamnya. Luar biasa. Oh ya, silakan begitu, ya kan? Nah, kalau emas, ya pada umumnya kan kita kebanyakan emas ya. Iya. Emas. Disebutkan emasnya berapa gram dan itu menjadi milik sepenuhnya istri. Ya, tidak bisa menikah kemudian suami minta mana mahar yang kemarin saya berikan. Oh, kan kita sekarang sudah menikah. Apa yang kau miliki, apa kau saya miliki, milik kita bersama. Oh, tidak bisa. Ya. Lain halnya dengan mahar ya. Lain karena mahar ini pemberian yang menjadi kewajiban suami memberikan kepada sang istri. Makanya ya ketika beri mahar ya mikir-mikir juga, jangan juga terlalu bersemangat ya. Saya ini cinta kau terakhir ini yang paling aku kasih semuanya. Bismillah katanya atau tidak, dia nggak punya apa-apa gitu kan. Iya. Jadi perlu bapak-bapak para pendengar mengukur ya diri mahar itu sesuai dengan kadar kemampuan. Bagaimana kalau maharnya? Karena harus cash ya. Cicil bisa. Bisa, Ya, Ustaz. boleh dengan rumah BTN dibayar cicil. Tapi harus tertulis. Artinya ya Suaminya dong yang iya suaminya cicil. Dan itu harus tertulis ya. Jadi ada yang keren itu saya lupa bahasa Arabnya. Kau perlu jangan dicakap bahasa Indonesia ya. Kalau cicil kan dengan orang banyak itu kan. Ada istilahnya itu, atau saya belajar dulu penangkahat itu ada istilahnya itu ya, dengan bayar apa ibaha atau apa itu yang artinya cicil ya, tapi bahasa Arab dibahasakan supaya agak keren kedengaran ya. karena kalau kayaknya kalau diterapkan di pernikahan di tempat kita kayaknya agak ini ya. Ya karena memang kalau misalnya suami ingin memberikan sesuatu yang monumental kepada sang istri, namun belum mampu, cuma mampunya nyicil, ya disebutkan dengan mahar ya sebuah unit rumah yang dibayar cicil. Istilahnya jangan malu gitu Pak. Sebanyak berapa bulan. Dan itu tertantangani ya. Jadi selama rumah ini ya menjadi cicilan dan sudah menjadi milik istri. Dan ketika pengurusan rumahnya, pengurusan surat-suratnya termasuk sertifikatnya itu tertera menjadi milik istri. Karena semuanya penting itu tercatat mana barang milik istri, mana barang milik suami.
karena itu akan menjadi konsekuensi nanti ketika pembagian warisan. Tapi kayaknya riskan kalau rumah ya Pak Ustadz yang dicicil, soalnya kan itu bertahun-tahun. Biasanya jangan sampai di tengah jalan. Makanya kalau tidak sanggup jangan. Saya kan harus mengatakan bahwa hukumnya memberikan itu bisa cash, bisa cicil. Ya, artinya yang memberikan cicil ya bisa. Maksudnya kalau sanggup ya sanggupnya, yang menjadi hal yang tidak terduga mungkin akan menjadi terjadi perceraian dan si suami masih harus bayar gitu. Ya harus tunaikan itu. Ya. Jadi begini, harta yang dimiliki memang harus tercatat semua. Jadi ini problem kita di masyarakat kita, itu nggak tercatat mana harta istri, mana harta suami. Istri perlu mencatat betul ketika diberikan sesuatu kepada suami, apalagi yang sifatnya materi dan itu prestige ya, artinya dia memiliki nilai yang banyak, itu perlu dilabelkan nama. Mak, aku belikan ki mobil di. Nah ini. Begitu saja. Tapi nggak jelas siapa yang ternyata namanya adalah nama suami. Nah, kalau suaminya meninggal duluan, nah harta itu kan berarti menjadi problem ketika mengatakan istri, enggak, ini bukan harta waris, ini harta saya. Dilihat mana surat-suratnya, wah itu STNK-nya atas nama suami. Berarti orang tuanya bisa ngambil juga ya? Bisa juga itu. Karena dia akan dapat bagian warisan. Makanya penting semua, mencatat semua. Jadi kalau istri misalnya dibelikan, ini dibelikan apa? Ya kan? Jadi milik saya, ya kalau milik saya, dah. Kita semua STNK milik suami. Kau perlu dibuat berita acara pada hari ini, ya. Saya atas nama Fulan, ya, memberikan hadiah kepada istri saya yang tersayang, tercinta, yang baik hati, tidak sombong dan tidak suka marah, ya. Supaya tidak suka marah, ya saya belikan mobil lah satu, gitu kan. Dengan merek ini disebutkan, platnya sekalian, ya kan. Dibayar cicil. Jarang bayar tunai, ya. Bayar cicil, tapi itu menjadi dan semua atas nama dirinya dan menjadi hak miliknya. Dah. Enak itu kalau begitu. Ya kan, tidak menjadi. Nah, kebanyakan kita kan di negeri kita ini, di masyarakat kita Indonesia, siapa yang meninggal duluan, maka yang hidup menjadi milik hartanya semuanya. Enggak benar itu. Ya kan? Jadi suami meninggal, maka seluruh harta milik suami adalah milik istri. Begitupun sebaliknya, begitu istri meninggal, yang milik semuanya adalah milik suami. Padahal keliru. Begitu suami meninggal, perempuan itu, istri kan cuma dapat seperempat. Ya. Jadi kalau dia punya anak 1/8, berapanya? Jelas ada semua itu. Dia cuma dapat beberapa, ya dia harus bagi sama anak-anaknya. Maka dosa, salah satu dosa itu kan di Al-Quran adalah memakan harta anak yatim. Siapa sebenarnya makan harta yatim itu? Berarti apakah kita yang ke panti asuhan pergi makan harta anak yatim? Kebanyakan yang makan harta anak yatim adalah orang tua sendiri? Ya. Ini kan anak sudah yatim. Ya. Bapaknya meninggal, ada hartanya, ada warisannya, ada haknya. Ternyata diambil semua si perempuan ini. Ibunya. Apalagi kalau ibunya meninggal lagi dengan laki-laki lain. Wah, selesai itu barang. Atau sebaliknya, anak yatim. Kebetulan orang tuanya ini perempuan adalah orang membujuk asli, banyak tanahnya. Si suaminya cuma datang sebagai pendatang, modal dengkul saya. Ya, takdir justru istrinya meninggal duluan. Ya. Semua tanahnya, semua apa-apanya milik suami semua. Dan yakinlah, suami kalau meninggal istrinya, tidak kuat dia itu. Dia akan menikah segera. Ya. Maka datanglah istri baru. Yang juga menikmati semua harta dari istri sebelumnya yang meninggal. Yakinlah peperangan perang dunia akan terjadi antara si anaknya ini tadi dengan ibu tiri itu. Tapi kalau suami yang ditinggal istrinya itu bagiannya berapa sih sebenarnya Pak Ustadz? Sama juga ya? Berbeda. Jadi istri yang ditinggal suami
istri yang punya anak, yang tidak punya anak itu berbeda. Ya, ada semua di Al-Quran itu sangat jelas pembagian-pembagiannya. Jadi perintah ya di Al-Quran yang sangat detail loh ya, perintahnya itu adalah warisan. Ya. Warisan ya. Warisan. Jadi perintah Al-Quran yang sedetail-detailnya itu adalah warisan. Kalau perintah lain itu cuma sinyal. Puasa itu sinyal. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi teknis cara puasanya itu enggak dijelaskan di Al-Quran. Yang jelaskan adalah Nabi. Melalui hadisnya. Kewajiban menunaikan sholat. Ya. Perintah dilakukan itu aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Bagaimana tata caranya, tangannya di mana, kalau kita takbir, ya kan? Apa bacaannya, apa doanya, itu tidak ada di Al-Quran. Adanya di hadis. Ya. Zakat pun begitu, ya kan? Haji itu begitu. Haji tidak menerangkan kalau orang tawaf 7 kali, kemudian melempar jumroh, kemudian doanya tidak ada. Semua hadis. Tapi khusus warisan itu semuanya lengkap di situ. Lengkap ya. Kalau suami meninggal, istri meninggal, kau punya anak, gitu kan? Kemudian berapa bagiannya, kemudian siapa yang terhalangi, berapa pernya, ya dapatnya berapa, ya kalau anak 1, anak 2 berapa, semua laki-laki banding dengan perempuan kan ya perempuan setengah, laki-laki 1, itu semua jelas. Kenapa? Karena Allah tahu betul manusia ketika dihadapkan dengan harta itu mati hatinya, mati matanya, mati otaknya. Makanya dijelaskan sedetail mungkin ya. Betul. Di Al-Quran. Baik, Pak Ustadz, ini sudah banyak nih pertanyaan yang masuk. Ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu nih yang sudah bergabung ya, tapi sudah melayangkan pertanyaan juga. Ini tadi ada BTN yang dicicil nih Pak Ustadz. Kalau maharnya itu tadi adalah rumah yang dicicil, namun setelah sah menikah cicilan tersebut tidak terselesaikan atau tidak diselesaikan. Bagaimana itu? Ya, baik, itu dosa si laki-laki ya, menjadi tanggung jawab dia itu. Jadi makanya perlu ditulis ya. Jadi kalau terjadi hal-hal di jalan itu bisa digugat ya. Makanya segala sesuatu yang sifatnya sakral ya, itu perlu ditulis dalam Quran ya. Faktubuhum, maka tulislah. Memang riskan ya ketika memang mahar itu berupa cicilan. Berarti kan Anda tidak mampu sebenarnya. Kan? Ya bayarlah cash. Tapi kan kamu kasih rumah ini istriku ini. Tapi ya belum Pak mampu cicil cash. Ya ku cicil nih. Maka saya sebutkan di mahar itu bahwa dengan mahar rumah dibayar cicil. Dan itu sah. Nah ketika bermasalah ya kalau saya pertama ya dimusyawarahkan. Ketika tidak mampu dia bayar dimusyawarahkan dengan baik. Kemudian ya ketika terjadi hal-hal yang sifatnya ya dibawa ke meja hukum. Tapi akan lebih bagus wasyawirhum billati ihsan. Bermusyawarah ketika ada masalah menuju kepada kemaslahatan. Tapi karena ini sudah bertanya, mungkin kita bisa kasih solusi sebelum menikah itu ada surat perjanjiannya, apabila tidak terselesaikan maka diganti dengan yang lain, bisa mungkin Pak Ustadz? Jadi silakan itu menjadi kesepakatan. Jadi begini, sebelum mahar itu kan ketika proses akad itu kan ada beberapa perjanjian yang bisa kita sepakati sebelum-sebelumnya. Yang itu bisa menjadi dalil, menjadi ayat ketika nanti kita menikah gitu kan. Termasuk ya misalnya ketika saya menikah karena saya anak 1, saya tidak boleh keluar dari rumah. Saya tinggalnya di sini. Ya meskipun teksnya adalah istri harus ikut suami, tapi itu menjadi kesepakatan ya. Selama saya orang tua saya masih hidup, maka saya tetap tinggal bersama orang tua. Kecuali kalau orang tua meninggal ya. Termasuk selama saya masih kuat, masih sanggup meladeni suami, saya tidak boleh dimadu. Itu bisa, meskipun poligami itu bisa, tapi ya itu menjadi persyaratan. Ya. Artinya calon suami ketika mau menikah dan mau mengajak perempuan keluar rumah, berarti bukan dia yang Anda nikahi,
carilah perempuan lain karena dia tidak mau ketika keluar. Itu bisa menjadi perjanjian. Nanti misalnya orang tua yang meninggal baru dia bisa dibawa. Begitu juga perjanjiannya. Saya selama perempuannya membuat kesepakatan, selama saya masih sanggup meladeni, ya artinya tidak sakit tidak apa, saya tidak boleh dimadu. Artinya apa? Kalau sudah menikah, saya masih sanggup meladeni semuanya, ya sebagai istri yang baik, ya tidak boleh Anda menikah lagi. Tapi kalau saya sakit apa semua, silakan, gitu. Tapi kalau saya masih sehat dan Anda mau menikah, maka bukan saya perempuannya, cari perempuan yang lain. Kan begitu. Dan itu bisa menjadi kesepakatan sebelum ya melaksanakan akad nikah. Jadi itu pilihannya tadi boleh ya. Bisa diganti. Dan itu harus tertulis ya. Harus tertulis. Ya tertulis. Sehingga karena secara berarti ada saksi juga ya Pak Ustadz? Betul, makanya kan di pernikahannya ada saksi. Ya oke. Tertulis berarti di apa ya? Di materai disaksikan, ditulis ya. Jadi ketika ada pelanggaran seperti itu nanti di kemudian hari bisa diajukan ya di meja hukum, karena apalagi kalau bermaterai ya. Nah, itu kan berkekuatan hukum jadinya. Baik, Pak Ustadz, berikutnya dari tadi sebelumnya itu dari Arsya Arham, kemudian ada Rismayani Amri. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana jika mahar kita juga ada bagian untuk orang tua kita di dalamnya, mahar dari laki-laki, ada bagian untuk orang tua perempuannya juga. Itu kayaknya sering juga saya lihat tuh Pak Ustadz. Jadi begini, mahar yang diberikan sama perempuan mau apakan terserah dia. Ya, saya berikan mahar dengan 10 gram emas. Itu milik istri. Istri mau pakai menjadi modal dagang silakan, ya. Mau dia bagi ya, misalnya seperangkat emas ya, satu paket ya, ada cincinnya, ada kalungnya. Ya ketika istri dia mau berikan kepada adiknya atau ibunya, itu haknya istri. Baik. Nggak ada. Tapi kalau misalnya sudah diberikan, kemudian bisnisnya suaminya bangkrut ya, COVID atau apa, atau sakit, dan memang ekonomi rumah sedang galau-galaunya, istri mau memberikan kepada suami pakai ini Pak sebagai modal lagi, itu silakan, nggak ada masalah. Secara sukarela. Tapi yang ada saya lihat ya, ada istilah pamali gitu ya Pak Ustadz kalau di tempat kita. Kalau misalkan ada cincin pernikahan tuh yang jadi mahar, katanya sih kalau misalkan dijual itu pamali katanya, karena itu kan tanda ikatan. Kalau dijual artinya kan kayak memisahkan gitu ikatan itu gitu Pak Ustadz. Menjadi haknya istri mau apakan itu barang itu kan. Ya idealnya ya memang dipakai. Tapi bagaimana kalau sudah berhadapan sesuatu yang sangat berat, gitu kan. Jadi tidak ada makanan di rumah, masa mau simpang itu masa mas mau dimakan. Baik. Jadi saya tidak ada pamali ya Pak Ustadz. Ya jadi saya curiga ada pesan di balik itu, ya kan, ada pesan. Biasanya kan kita itu kan pamali itu tidak bisa kita dekati secara teks saja, ya kan. Harus ada pesannya biasanya itu, ya kan. Bisa saja pamali dijual artinya ya, kok suami bersungguh-sungguh, kok masa sesuatu yang kau berikan mau kau jual kena, itu ya pemberian sangat berharga. Jadi banyak hal pamali bahkan dianggap keramat oleh orang dulu, ternyata itu punya pesan. Sama di daerah Majene, baru beberapa tahun saya tahu ini, di sana ada sumur. Sumur itu airnya sangat jernih, dipakai oleh warga. Ada pohon besar di situ. Ya, di beberapa pohon besar, ada beberapa pohon dan ada pohon paling besar. Kalau malam-malam serem tuh Pak. Orang bilang itu jangan diganggu, itu pohonnya ditebang karena tidak penunggunya. Itu keramat itu. Ternyata setelah saya cari tahu, orangnya itu cerita bahwa sebenarnya Pak, air sumur ini yang mengalir ini yang ke rumah warga ya pakai, itu sebenarnya yang jaga itu adalah pohon itu, bukan penjaganya. Secara alamiah, daerah yang banyak pohonnya itu pasti bagus airnya, bersih, ya. Dia punya nanti mata air kan gitu. Betul. Karena secara ilmiah kan hujan yang turun kan lari ke ujung pohon itu kan lari ke pohonnya dulu, lari ke batangnya, ke akarnya. Itulah yang menguatkan struktur tanah. Di situlah nanti
air bisa tersimpan dengan baik, gitu. Nah, itu tidak sampai orang dulu ilmunya begitu. Iya betul. Supaya tidak ada yang ganggu ini, dipasanglah itu. Yang kota bang keramat itu. Karena ada penjagaannya itu, ya. Oh, iya. Ada jaga, memang pohon ada penjagaannya, ada semutnya, ya kan? Ada laba-laba di situ, ada kelelawar, ya kan? Itu sama ya Pak Ustadz, kayak jangan ke bawah pohon malam-malam nanti ketemu apa gitu setan atau ngeliat apa. Nanti sesak napas atau apa bisa tiba-tiba mati. Sebenarnya kan kalau malam pohon kan mengeluarkan karbon dioksida, karena kalau siang ngeluarinnya oksigen, jadi nggak sesek kita di bawahnya ya. Betul. Tapi dulu orang bilang jangan di bawah pohon nanti mati atau apa gitu ya. Betul. Jadi dia punya ada pesan ilmiah yang dulu orang ingin sampaikan agak berat, tidak sampai, makanya dibawa ke mistis. Ya. Artinya kalau kita pendekatannya tekstual, artinya betul. Akhirnya kita paham, betul, angker betul ya maksudnya. Ternyata ketika pendekatan ilmiah itu ternyata sangat ilmiah, ya kan? Bahwa dengan Anda diberitahu begitu, tidak ada yang berani ya gitu. Akhirnya kehidupan aman, sumbernya nyaman. Jadi seperti itulah. Saya kira yang dikatakan menjual mahar ini ada pesan sebenarnya bahwa Anda harus bersungguh-sungguhlah menjadi, jangan diganggu sesuatu yang sangat mulia ini, karena ini kan pemberian yang sangat sakral diberikan ketika sesuatu kejadian peristiwa yang begitu monumental ya, di peristiwa akad nikah itu. Ya sama dengan orang Bugis itu kan, jangan kau berani menikah kalau belum bisa mengelilingi dapurnya 7 kali, itu kan Pak Mali. Ternyata pesannya itu kan bukan bahwa Anda harus keliling, artinya memahami bahwa dapur itu kan simbol kemakmuran, di situlah makan. Jadi kalau Anda tidak mampu ya mengamankan dapur itu, ini bermasalah Anda. Maka segala sesuatu yang terkait mengenai dapur Anda harus persiapkan dengan baik. Nah, gitulah makna mampu mengelilingi 7 kali dapur. Nah, inilah yang di masyarakat kalau kita tidak baca, pentingnya membaca ini, iqra, literasi ini, memahami setiap pesan itu. Ya meskipun ada memang kadang berlebihan, tapi banyak pesan-pesan yang kita bisa dapat kalau kita pendekatannya, konteksnya dan konteksnya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan udah urgent tadi ya terserah istrinya gitu. Ya itu sudah. Anaknya sakit, ya kan. Suami bermasalah di kerjaannya, apa dipecah atau bisnisnya lagi bangkrut, menjual tidak ada masalah. Bahkan mungkin emang lah kalau dijual cukup digadaikan aja dulu, ya kan. Nanti bisa diambil kembali. Bisa diambil kembali ya gitu. Baik, Pak Ustadz, dari Putri Mansur. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, apakah ada mahar yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Tadi sudah sempat disebutkan ya. Jadi mahar tadi yang kedua juga yang menyulitkan. Yang menyulitkan? Terkadang begini, si perempuan lahir tanggal 27 bulan 10 2023 ya anggap 2020 ya. 2002 aja, 2000 gitu. 2022 misalnya kan. Yeah. Minta maharnya uangnya berarti 27 juta tuh. 27 juta. Bulan 11 November berarti 11 2002 gitu kan, berarti 27 juta ya kan? Iya, 27 juta. Enggak sih, ini berapa ini? Iya, 27 juta, 112.000 rupiah. Dan minta disusun uangnya, ya kan? Dibentuk-bentuk menjadi apa, karena suka bunga dijadi bunga. Iya. Uangnya enggak tanggup, kesian, cuma 1-2 juta. Ini kan berat kan? Gitu. Dia minta begitu, itu kan berat. Kan banyak begitu itu. Iya, betul. Atau disamakan dengan angka menikahnya. Menikah misalnya tanggal bulan ini ya, tahun ini ya, tanggal 0 berapa? 10 Mei lah 10 gitu. 10 Mei ya. 2023. 10 juta kan. Berapa? Berarti kan 2-3 rupiah belakangnya. Dan itu dibingkai dengan uangnya uang baru semua. Ya kalau ada juga minta uang dolar. Nah, ini tentu memberatkan. Jadi sementara mahar itu ya tadi jangan ada pihak yang diberatkan gitu.
Ya tadi selain yang yang haram ya juga menunjukkan. Yang haram itu juga ya memberikan barang yang bukan miliknya, ya kan? Memberikan cincin yang bukan miliknya itu juga ya tentu bagian dari haram. Jadi barang-barang yang diharamkan memang nasnya langsung diharamkan oleh agama juga tidak boleh berikan. Baik, Pak Ustadz dari Nur Fadilah Dila, ini kayaknya sudah dibahas juga tadi ya, ketentuan mahar menurut pandangan para ulama. Tadi juga sudah disebutkan. Tinggal diputar kembali videonya. Iya, boleh. Kita simpan ya videonya ya, sampai kalau sudah selesai masih disimpan videonya nanti. Batas nominalnya berapa? Ada nggak sih batas nominalnya Pak Ustadz? Nggak ada. Nggak ada. Jadi meskipun beberapa mazhab ada yang memasang, tapi kalau Imam Syafi'i yang mazhab yang kita banyak pakai di Indonesia dan teks Al-Quran tidak ada batas minimalnya. Tidak ada ya. Yang ada adalah sesuai dengan kadar kemampuan, tidak memberatkan. Jadi menikah itu adalah ibadah yang panjang, yang prosesnya itu mudah ya. Nah memang terkadang kita ini kan menyulitkan diri, sudah mahal lagi panaiknya. Ya panaik kan tidak ada di Al-Quran. Panaik itu nggak masuk syarat sahnya nikah, tidak ada masuk surganya. Itu kayak apa ya? Bawa seserahan istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Seserahan, kemudian apa namanya ini? Panai, kemudian mahal, baru lagi seragamnya, oh ya Allah. Undangannya sampai ujung kota, sampai ujung desa gitu kan, ratusan, ternyata baru 4 bulan cerai. Undangan lektong ya, situ lagi bercampur lagi perempuan, ikhtilat, kemudian joget-joget gitu kan tidak kebarokahan. Sementara menikah itu kan kita mengharapkan barokah. Soal itu kenapa begitu? Anak tinggi-tinggi sekolahnya, masa begitu juga? Nah, biasa kan begitu. Terutama kalau pihak keluarga yang suka kumpul-kumpul itu. Tingginya sekolah anak, kenapa begitu jangan? Minta kian lebih tinggi lagi. Jangan inilah problem kita di Sulawesi. Ini problem. Saya punya 3 Mami 3. 2 sudah oke. Ini yang ketiga lagi. Yang mahasiswa orang Mamuju, orang Sulbar, yang kuliah di Solo, ya kan? Dia selesai kuliah dan segera menikah. Menikah muda semua. Ketika ditanya kenapa enggak menikah di, kalau mau menikah di kampung entah kapan baru bisa menikah. Terakhir ini sebelum Ramadan pas bulan Ramadan ada ibunya lagi datang ke saya, Pak Ustadz, anak ini yang bernama tidak perlu disebutkan namanya, mau langsung menikah, ya kan? Tanya mertua tidak kita punya apa-apa, tidak perlu minta apa-apa, ya kan? Dukungan doa saja, ya. Ikut partisipasi. Tidak tahun depan kita mau kumpul-kumpul dulu, jangan ya apa adanya saya apa saja yang ada gitu. Akhirnya banyak orang-orang Sulawesi itu lari ke Jawa, keluar dari zonanya, ya, dia kuliah di sana, ya, temukan orang-orang di sana yang orang, apalagi kalau ketemu orang lembut, baik hati, ya, lebih cantik lagi, ya, murah, ya kan, ya sudah, ya kan, dia bilang itu, mamanya dia bilang kalau dia pulang ke sini mau menikah, entah kapan bisa menikah untuk mengumpulkan biaya. Nah ini menjadi kritik kita yang perlu kita rethinking kembali, adat-adat yang memang menyulitkan dan menyusahkan itu. Baik, Sulfani Yusuf tadi sudah terjawab ya, jadi nominalnya tidak ada, selagi mampu ya silahkan ya. Kemudian ada Ani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana membayar mahar jika tidak disebutkan dalam akad nikah? Maksudnya itu seperti apa tuh Pak Ustadz? Jadi maharnya tidak disebutkan ketika ijab kabul, ya. Sebagaimana disebutkan di atas, ya. Memang lebih baik kalau saya disebutkan, ya. Jadi misalnya dengan mahar disebutkan sama walinya, ya. Saya nikahkan engkau dengan anak saya, dengan Siti siapa, ya, dengan mahar 20 gram emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Langsung itu dijawab si laki-laki, saya terima nikahnya, ya, misalnya Fatimah binti ini dengan mahar 2 itu bisa disebut kembali dengan 20 gram emas dan sholat dibayar tunai. Atau bisa juga dengan mahar yang disebutkan dibayar tunai, nah, gitu, ya. Yang disebutkan tadi walinya,
Walinya sudah harus menyebutkan Ya, juga menyebutkan dulu, sampaikan bahwa saya nikahkan engkau dengan dengan mahar sekian. dengan mahar ya 20 gram emas dan sebagai dibayar tunai. Langsung itu. Tek. Saya terima nikahnya Fatimah binti ini dengan mahar tersebut. Nah, bisa juga ya. Karena kalau misalnya banyak ya kan, terlalu lama dan lupai, tersendat-sendat. Saksi bilang dianggap sah seperti apa, tidak sah seperti apa, itu saksi harus tahu ya. Dan dialah yang diminta nanti pendapatnya, bukan penonton. Kita itu kan Iya, penontonnya yang penonton yang heboh gitu ya. kan. Ya, dibayar tunai, sah apa kau? Dia terima aja, teriak jadi sah, bukan, dia tidak penentu itu ya. Makanya penonton itu diam saja. Ada kadang kayak apa tetua lah istilahnya di situ yang dituakan. Kadang kayak agak emosi juga kalau pas ditanya sah, langsung ibu-ibunya tuh yang sah, langsung tetuanya di situ. Diam dulu, diam. Ini bukan Anda yang ditanya gitu ya. Tapi memang udah cocok ya kayak gitu ya, karena ya saksi yang menentukan, saksi menentukan. Makanya kan syarat saksi kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu ya. Dia harus akil balik ya kan, dia harus pahami ilmu, kemudian juga laki-laki, dan di saat itu dia sehat ya, baik jasmani, rohani, pikiran, yang mampu menyimpulkan bahwa peristiwa ini sudah dianggap sah atau tidak. Karena konsekuensi kalau tidak sah itu kan berat ya. Maka harus disahkan dengan saksi. Nah, seperti itu. Ada lagi Pak Ustadz, karena maksudnya kalau misalkan soal mahar itu tadi ya, jangan sampai sulit diucapkan. Apakah karena maharnya memang agak ribet, bercampur-campur atau gimana? Nah, ini kalau di daerah kita kan orang Mamuju misalkan di sini, saya kan sering mengikuti juga pernikahan apa tuh istilahnya, yang ada ijab kabulnya tuh, ada pernikahan mandar misalkan. Biasanya mahar yang diberikan saya dengar itu banyak mahar yang menggunakan bahasa Arab, atau misalkan dia pakai dinar. Thai. Biasa saya ikut di sini daerah apa? Daerah Boteng itu. Dia pakai Thai, ada Thainya. Saya pernah tanyakan, katanya dirupiahkan berapa gitu. Iya. Kalau di sini lebih baik, justru yang saya dengar ada dinar, dirham gitu. Dan apakah memang boleh gitu Pak Ustadz ya? Boleh orang menyerahkan uang, jangan dolar pun bisa. Tapi maksudnya disebutkan dinar, tapi yang diserahkan rupiah. Ya kalau disebutkan rupiah ya berarti penyerahan rupiah. Ketika dinar ya diserahkannya dinar. Baik. Atau nominalnya semuanya. Ketika misalnya 5 dinar, ya ketika dikurskan berarti dikursnya berapa, itu harus sesuai. Jangan kurang. Seperti itu. Berarti boleh ya? Boleh. Saya punya kawan dulu itu ya di Jawa ya, mahar 10.000 dan dia masih simpan itu uang 10.000 sampai sekarang. Oleh istrinya. Coba mahar 10.000. Uang 10.000 ada uangnya, dan itu masih tersimpan katanya sampai sekarang. Tapi seserahannya beda dong. Apanya? Seserahannya mungkin beda, ada juga gitu. Ya, saya menyaksikan pernikahan di Jawa itu memang agak beda dengan kita. Di sana sangat simpel. Meskipun tidak ada seserahan gitu ya Pak Ustadz. Kemampuan tidak ada, kemampuan. Jadi kalau saya belajar dulu di sana, yang jelas gembira calonnya perempuan itu ketika datang laki-laki yang apalagi sudah tahu ya, laki-laki baik, siap bertanggung jawab, itu proses nikahnya itu segera kami. Karena juga menjadi aib memang juga itu perempuan kalau sudah menginjak usianya lebih, belum menikah. Nah kalau kita kan di Sulawesi masih enjoy aja. Ada yang bahkan sampai udah di usia yang sudah tidak bisa produksi lagi masih jomblo gitu, berbahaya Pak Ustadz. Ada Tija Gusti Pak Ustadz, bagaimana kedudukan mahar dalam pernikahan? Apakah boleh mahar pernikahan ini dipakai bersama? Boleh. Kalau istrinya yang menghilaskan ya. Jadi mahar itu adalah milik sepenuhnya istri. Sudah menikah, karena ini sama-sama anak muda, baru memulai dari nol ya, kayak kata pom bensin ya, mulai nol.
tak ada modal nih, gitu kan? Iya. Uang panai habis semua dipakai pesta. Hmm. Ya istri mau kita mulai dengan ada modal ini, ada nih gram, ada emas nih, ya 30 gram. Kita pakai bersama, boleh? Istri yang mau, ya. Caranya apa? Boleh. Supaya tidak hilang, kita gadaikan saja. Ya, Iya. gadai uang hasil gadai kita jadikan modal. Ada nanti bisa dikembalikan kembali. Iya, baik. Ingat-ingat dengan keinginan istri dan tidak ada paksaan dari suami. Baik. Baik Pak Ustadz, kemudian ini tadi soal mahar ya, belum sempat disinggung kayaknya. Ada yang bertanya apakah sah kalau tidak ada mahar? Kemudian ini pertanyaan yang serupa, bagaimana jika seorang suami tidak memberikan mahar pada istri namun keluarganya setuju? Apakah itu sah? Jadi begini, ada beberapa pendapat memang mengenai rukun nikah. Ada yang memasukkan mahar, ada yang tidak. Ya. Jadi ada yang mahar itu tidak masuk, ya gitu. Tapi yang ilmu yang saya tahu, mahar itu bagian dari rukun nikah. Ya kemampuannya berapa, ya berikanlah sesuai kemampuan. Yang paling tadi itu ya kata Nabi ya ayat Al-Quran dengan mahar basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya, apalagi sekarang kan lagi tren ya mahar seperangkat alat sholat, seperangkat alat sholat atau satu mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran kan itu sudah cukup ya kalau misalkan tidak mampu gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi bagian dari rukun ya. Memang ada waktu saya belajar dulu ada yang tidak memasukkan ya, dia cuma 4 saja. Ada calon, kemudian ada wali, ada ijab kabul, ada saksi. 4 ya, mahar tidak masuk ya. Tapi kata belajar saya mahar itu sesuatu yang perlu diberikan. Nominalnya manis tata'atum, sesuai dengan kemampuanmu, jangan memberatkan. Ya, ini banyak sekali pertanyaan Pak Ustadz, tapi alhamdulillah. Sebagian lainnya ini lebih banyak kayaknya pertanyaannya kita simpan ya untuk pekan-pekan berikutnya karena saya serahkan kepada yang punya acara. Iya. Temanya belum nyambung ya Pak saya, soalnya dia nanya soal bagaimana tuh tadi soal cemburu saat pernikahan dan sebagainya gitu. Ini nanti dibahas setelah kehidupan baru dimulai. Iya. Ini kan masuk ikrar kan ya. Ya nanti kehidupan baru dimulai itu nantilah. Baru akan dimulai nih. Akan dimulai. Ini tapi satu pertanyaan tadi saya masih simpan nih Pak Ustadz nih soal ketika ada yang meninggal antara keduanya, salah satu di antara keduanya nih suami istri. Kemudian tadi kan sempat disinggung kalau mahar dari wanita itu adalah miliknya. Ya. Jadi kalau suaminya meninggal ya itu tetap milik istrinya, tidak bisa diberikan kepada siapapun. Tapi catatannya tadi adalah memang tercatat bahwa atas nama dirinya gitu. Nah kalau mahar wanita, ia meninggal, lalu kemana nih maharnya? Kalau misalkan dia berupa benda gitu atau sebidang. Berarti ketika miliknya istri meninggal, berarti itu menjadi harta warisan yang dibagi kepada anak-anak, suami dan anak-anaknya. Baik. Makanya harus jelas itu semua, mana harta milik istri, mana harta milik suami. Ya. Jadi bahkan waktu saya belajar dulu itu ya perlu dicatat semua itu ya, sendok garpu itu milik siapa. Tapi dia itu mahar ya, mahar sudah atas nama istrinya tetap itu akan dibagi nanti kalau itu miliknya. Ya, milik istri. Jadi milik harta istri. Warisan itu adalah harta miliknya. Almarhum yang meninggal, yang sudah dipotong satu biaya pemakaman, kedua membayar zakatnya, ketiga membayar utang piutangnya, kan? Kemudian kalau ada wasiatnya atau pesannya ditunaikan, ada sisanya itulah menjadi harta warisan. Baik, dan diwariskan kepada pasangannya. Kalau suami meninggal berarti warisannya kepada istri dan anak-anaknya beserta keluarganya. Baik, sama ibu ya. dan bapaknya. Ya, baik Pak Ustadz, kita sudah berada di akhir kebersamaan kita. Pertanyaan lain mungkin kita akan simpan ya untuk pekan-pekan berikutnya. Baik. 1 menit penutup Pak Ustadz, silakan. Baik, menuju gerbang pernikahan penuh dengan lika dan liku. Namun sama dengan kita menuju suatu tempat banyak belokan, banyak likunya. Tapi yakinlah selama kita mengikuti aturan yang ada di jalan,
ya ketika belok kanan kita belok kanan, belok kiri kita belok kiri, kita stop, maka yakinlah kita akan sampai dengan selamat. Begitupun juga dalam bahtera rumah tangga, ya banyak likunya, banyak masalah dan seterusnya, tapi selama kita selalu berada di aturan, ya aturan agama, aturan syariat, yakinlah semua pun akan kita sampai tujuan yang kita rindukan bersama, yakni tujuan menikah, menggapai keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz telah bersama sama-sama kami sore hari ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di Facebook tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih juga telah bergabung, dan kita telah bersama di Keluarga Sakinah sore hari ini bersama dengan Pak Ustadz Dr. Furqan Mawardi dan saya juga Hijrah Mawi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya stasiun produksi RRI Mamuju bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar.